Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal seminar pendidikan saya yang berjudul Dampak Sistem Pembelajaran Daring terhadap Kegiatan Belajar Mengajar pada Masa Pandemi COVID-19 di SD Bligo 1, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, yang disusun oleh saya sendiri, Yulia Nur Astuti, dengan NPM 18144600036 dengan dosen pengampu Dr. Siti Maisaroh SE MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, paradigma, dan manfaat penelitian. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pada tahun 2020, seluruh dunia mengalami wabah yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang melanda hampir di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Banyak negara yang memutuskan untuk menutup sekolah maupun perguruan tinggi selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Setiap negara membuat kebijakannya masing-masing untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19, semua negara menerapkan tindakan salah satunya dengan melaksanakan gerakan social distancing, yaitu jarak sosial yang dirancang untuk mengurangi interaksi orang-orang dalam komunitas yang lebih luas. Dengan adanya social distancing, maka pembelajaran di sekolah menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan sangat besar dan dirasakan oleh berbagai pihak, terutama pada guru, kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua. Akibat penyebaran dari virus COVID-19 yang tinggi di Indonesia, universitas dan perguruan tinggi lainnya ditutup dan tidak terkecuali untuk sekolah dasar. Jadi tidak hanya peraturan untuk melaksanakan social distancing, akan tetapi pemerintah juga melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi, model pembelajaran secara daring perlu dirancang dengan baik agar pengalaman belajar peserta didik itu berkesan dan juga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, motivasi belajar siswa juga dapat berpengaruh dalam keberhasilan belajar. Menurut Selvi pada tahun 2020 menjelaskan bahwa pembelajaran daring sering dituntut untuk lebih termotivasi karena lingkungan belajar biasanya tergantung pada motivasi dan karakteristik terkait dari rasa ingin tahu dan pengaturan diri untuk melibatkan pada proses pembelajaran. Menurut Heru Purnomo pada tahun 2020, beliau mengemukakan pembelajaran daring juga dapat menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan YouTube sebagai aplikasi pembantu untuk memudahkan pembelajaran secara daring. Aplikasi tersebut juga menjadi pilihan kedua dalam metode pembelajaran online. Karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, guru SD Bligo 1 juga mendapatkan dampak setelah adanya perubahan dari pembelajaran dilaksanakan tatap muka menjadi pembelajaran daring. Karena guru dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media yang digunakan selama pembelajaran daring. Nah, tidak hanya guru dan siswa yang mendapatkan dampak dari pembelajaran daring, akan tetapi orang tua juga mendapatkan dampak dari pembelajaran daring. Dampak terhadap orang tua yaitu adanya penambahan biaya. Jadi orang tua harus menambahkan biaya pembelian kuota internet yang akan menjadi beban pengeluaran. Beralihnya fungsi guru yang digantikan oleh orang tua di rumah sebagai dampak diberlakukan sistem pembelajaran menjadi masalah baru. Keterbatasan pengetahuan orang tua dalam hal teknologi informasi dan kurangnya keterampilan orang tua dalam mengajar banyak terjadi di kalangan masyarakat. Jadi berdasarkan paparan di atas, maka
Peneliti akan melakukan penelitian untuk mengungkapkan dampak sistem pembelajaran daring terhadap kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Bligo 1 karena selama masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Maka dari itu, sekolah menggunakan pembelajaran jarak jauh agar proses pembelajaran tetap berjalan dan sesuai dengan edaran Kemendikbud belajar melalui daring. Sekolah juga mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh karena selain untuk mengurangi penyebaran virus, pembelajaran harus tetap dilaksanakan agar peserta didik tetap dapat memperoleh materi pembelajaran selama masa pandemi tengah berlangsung. Di SD Bligo 1 menggunakan pembelajaran jarak jauh. Para guru menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menunjang pembelajaran jarak jauh untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran daring dalam proses belajar mengajar di SD Negeri Bligo 1. Untuk fokus penelitian yang kedua yaitu hambatan pembelajaran daring dalam proses belajar mengajar di SD Negeri Bligo 1. Dan fokus penelitian yang ketiga yaitu dampak pembelajaran daring dalam proses belajar mengajar di SD Negeri Bligo 1. Untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan paradigma penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak sistem dari pembelajaran daring terhadap kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di SD Negeri Bligo 1. Dan untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dampak dari sistem pembelajaran secara daring terhadap kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di SD Negeri Bligo 1. Dan untuk paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Paradigma kualitatif berpandangan bahwa fenomena sosial budaya dan tingkah laku manusia tidak cukup dengan merekam hal-hal yang tampak secara nyata, melainkan juga harus mencermati secara keseluruhan dalam totalitas konteksnya. Paradigma kualitatif meyakini bahwa di dalam masyarakat terdapat keteraturan itu terbentuk secara natural. Karena itu tugas peneliti adalah menemukan keteraturan itu, bukan menciptakan atau membuat sendiri batasan-batasannya berdasarkan teori yang ada. Atas dasar itu, pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah, bukan untuk menyajikan teori atau hipotesis. Karenanya secara epistemologis, paradigma kualitatif tetap mengakui fakta empiris sebagai sumber pengetahuan, tetapi tidak menggunakan teori yang ada sebagai bahan dasar untuk melakukan verifikasi tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak sistem pembelajaran daring terhadap kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi salah satunya di SD Negeri Bligo 1. Dan untuk manfaat praktis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Untuk penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan dalam proses kegiatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menambah pengetahuan guru tentang dampak sistem pembelajaran daring terhadap kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di SD Negeri Bligo 1. Selanjutnya yaitu bagi siswa. Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu proses mencari pembaharuan dalam pembelajaran jarak jauh serta untuk memberikan gambaran, masukan, dan meningkatkan kualitas dari sebuah proses pembelajaran jarak jauh.
Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk pada bab 2 kajian teori. Pada bab 2 terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama yaitu kajian teori, penelitian yang relevan, dan pertanyaan penelitian. Baik, untuk bab 2 yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori yang terdapat pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, sistem pembelajaran daring. Yang kedua, platform dalam pembelajaran daring di sekolah dasar. Yang ketiga, problematika pembelajaran daring. Dan yang keempat, dampak dari pembelajaran daring. Untuk yang pertama yaitu sistem pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Menurut Dimyati pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar pada jarak jauh. Sedangkan menurut jurnal Selamat pada tahun 2014 yang menyatakan di dalam pembelajaran daring memiliki potensi untuk mendukung revolusi pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional di mana pembelajaran ini berpusat pada guru. 6 dimensi tersebut antara lain yang pertama, konektivitas, di mana pada e-learning ini memudahkan peserta didik dalam berkomunikasi dan dapat mencari pengetahuan secara tidak terbatas sehingga anak mampu memiliki wawasan yang luas. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Artinya pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, atau di mana saja, dan dapat belajar kapan saja walaupun tidak harus masuk ke dalam ruang kelas. Untuk yang ketiga yaitu interaktivitas, di mana e-learning ini melibatkan interaksi antar pelajar dan materi pelajaran serta lingkungan belajar dapat dilaksanakan secara instan dan langsung sehingga memudahkan siswa untuk berdiskusi. Yang keempat yaitu kolaborasi, di mana penggunaan fasilitas komunikasi dan diskusi online untuk mendukung pembelajaran kolaborasi di luar kelas. Yang kelima yaitu memperluas peluang. Pada daring ini, materi yang dapat diperkaya materi pembelajaran dan memperluas materi untuk pertemuan langsung sehingga anak mampu berpikir kritis dalam materi tersebut. Yang keenam yaitu motivasi. Penggunaan pembelajaran ini menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak tidak dibatasi pengetahuannya baik dalam ruangan maupun waktu. Selain itu, menurut Karwati pada tahun 2004, manfaat pembelajaran daring bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang peserta didik. Berkembangnya pembelajaran daring kemungkinan adanya fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya peserta didik dapat mengakses materi setiap saat, bahkan dapat mengulang pembelajaran tersebut. Di dalam pembelajaran daring ini memungkinkan berkomunikasi dengan baik setiap saat tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Juga siswa dapat memahami penguasaan terhadap materi pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu dari sudut pandang guru. Pembelajaran daring ini memiliki ragam manfaat, diantaranya memudahkan guru dalam mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan perkembangan keilmuannya, mengembangkan dirinya dalam memperluas wawasan mengenai pembelajaran daring. Di dalam pembelajaran daring, guru memiliki waktu yang luang untuk mengontrol dengan baik aktivitas belajar peserta didik, memiliki jawaban, bahkan dapat mengetahui kapan saja peserta didik belajar, dan juga mengecek apakah peserta didik telah memahami topik serta memberitahukan hasil yang didapat pada peserta didik tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu platform dalam pembelajaran daring di sekolah dasar. Pembelajaran daring secara online dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai platform, antaranya WhatsApp Group, Google Classroom maupun Zoom. Dalam Kusuma dan Hamidah tahun 2020. Namun harus dipastikan bahwa selama pandemi COVID-19, pemberian tugas dapat terpantau oleh orang tua dan guru sehingga anak betul-betul menerima tugasnya sebagai peserta didik. Berbagai fitur di dalam aplikasi ini dapat digunakan untuk berkomunikasi antara guru, orang tua, dan siswa. Guru dapat memilih berbagai platform dalam pembelajaran daring.
untuk mengembangkan pembelajaran menjadi ke arah digital dan mengembangkan teknologi sehingga orang tua dapat memantau aktivitas anak selama pandemi COVID-19 berlangsung. Untuk platform yang pertama yang digunakan oleh di bidang sekolah dasar, yang pertama yaitu WhatsApp atau WhatsApp Group. Aplikasi WhatsApp sebagai media dalam pembelajaran yang memudahkan baik guru ataupun siswa dalam berbagai dokumen dengan format yang diberikan baik dalam bentuk PDF, Word, Excel, dan PowerPoint. Menurut Kusuma dan Hamidah tahun 2020, media sosial WhatsApp atau WA adalah salah satu media komunikasi yang digunakan oleh berbagai masyarakat. Sedangkan Jabile dalam Kusuma dan Hamidah tahun 2020 mengartikan bahwa WhatsApp merupakan obrolan aplikasi di mana saja dan dapat mengirim baik itu pesan teks, gambar, suara, lokasi, dan juga video kepada orang lain dengan menggunakan berbagai smartphone ataupun Android. Untuk yang kedua yaitu Google Classroom. Google Classroom merupakan layanan portal yang didirikan oleh Google untuk memudahkan pengajar dalam mengelola materi dan tugas ajar. Menurut Sabran dan Sabara pada tahun 2019, Google Classroom adalah platform yang bertujuan untuk membantu siswa atau dosen jika kedua hal tersebut berhalangan, baik itu di kelas serta dapat berkomunikasi dengan peserta didik tanpa harus terikat dengan jadwal pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu Zoom Meeting. Aplikasi Zoom merupakan aplikasi konferensi video yang memiliki kemampuan seperti bertatap muka secara daring. Menurut Kusuma dan Hamidah tahun 2020, Zoom merupakan aplikasi virtual yang dapat menyelenggarakan video conference, bahkan dapat melakukan tatap muka meskipun di dalam media, sehingga pendidik dan peserta didik dengan mudah berinteraksi secara langsung layaknya seperti bertemu. Untuk yang selanjutnya yaitu problematika dari pembelajaran daring. Problematika atau suatu kendala yang harus dihadapi untuk dicari jalan keluar atau solusinya. Menurut Afifah pada tahun 2015 terdapat beberapa penyebab timbulnya suatu problematika dalam pembelajaran. Antaranya yaitu faktor pendekatan dalam pembelajaran. Yang kedua, faktor perubahan kurikulum, dan yang ketiga, faktor kompetensi guru. Sedangkan menurut Widodo dan Nur Saptini pada tahun 2020, problematika yang sering terjadi dalam pembelajaran online yaitu koneksi internet, kesulitannya memahami materi pembelajaran, jenuhnya peserta didik dalam menatap handphone maupun laptop, dan mahalnya kuota internet. Melihat uraian di atas, dapat mengetahui bahwa banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya problematika pembelajaran online. Hal ini, guru harus berperan aktif dalam mengelola kegiatan belajar mengajar dan memberikan masukan-masukan kepada orang tua mengenai pendampingan belajar siswa di rumah supaya problematika yang terjadi tidak terlalu mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu dampak-dampak dari pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dampak yang pertama yaitu dari pendekatan pembelajaran. Untuk mengelola kegiatan pembelajaran secara tepat guna dan berhasil guna diperlukan suatu pendekatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dan metode pembelajaran tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedudukan pendekatan memberikan orientasi terhadap pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam berbagai tahapan yang mencerminkan cara bagaimana peserta didik hendak mempelajari bahan ajar yang akan disajikan secara efektif, efisien, dan seoptimal mungkin. Kemudian metode dalam kegiatan belajar mengajar berkedudukan membangun kondisi dan memudahkan untuk memfasilitasi cara belajar peserta didik agar dapat mewujudkan ketercapaian kompetensi yang diharapkan secara efektif, efisien, dan seoptimal mungkin. Untuk yang kedua yaitu perubahan kurikulum. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kurikulum. Faktor penyebab perubahan kurikulum tersebut antara lain faktor filosofis, faktor sosiologis,
faktor psikologis. Jadi ketiga faktor itu dapat menjadi faktor perubahan kurikulum. Untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi guru. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memiliki standar kompetensi agar proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Menurut Ramayulis pada tahun 2013 ada 4 jenis kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah sifat-sifat unggul seseorang seperti sifat ulet, tangguh, atau tabah dalam menghadapi tantangan atau kesulitan, dan cepat bangkit apabila mengalami kegagalan, memiliki etos belajar dan etos kerja yang tinggi, berpikiran positif terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan peserta didik sebagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang selanjutnya, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan memahami tentang peserta didik secara mendalam dan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan masalah. Maka pertanyaan dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana dampak pembelajaran daring dilihat dari faktor pendekatan pembelajaran yang terjadi di SD Negeri Bligo 1. Yang kedua, bagaimana dampak dari pembelajaran daring dilihat dari faktor perubahan kurikulum yang terjadi di SD Negeri Bligo 1. Dan yang ketiga yaitu bagaimana dampak pembelajaran daring dilihat dari faktor kompetensi guru yang ada di SD Negeri Bligo 1. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk pada bab 3, metode penelitian, yang terdiri dari latar penelitian, cara penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, dan pemeriksaan keabsahan data. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu latar penelitian dan cara penelitian. Untuk latar penelitian skripsi ini bertempatan di SD Negeri Bligo 1. Peneliti memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi dekat dengan tempat tinggal peneliti. Peneliti pernah melaksanakan PLP dan mudah dijangkau dalam pencarian data dan observasinya. Untuk latar penelitian, untuk cara penelitian yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu data dan sumber data. Sumber data adalah suatu yang dijadikan sebagai bahan dan dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data utama adalah orang-orang yang diwawancarai, yaitu kepala sekolah, guru, siswa. Sedangkan sumber data lain yaitu dokumentasi dan arsip kegiatan. Dalam data ini ada 2 macam sumber data, yaitu yang pertama sumber data primer. Sumber data primer adalah pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, yakni sumber data dari siswa, pihak sekolah, dan siswa yang telah ditunjuk untuk melakukan wawancara atau ditentukan sebagai responden. Untuk yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data penunjang yang telah diperoleh melalui literatur yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dimana data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan tempat penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara melihat atau dengan
dengan panca indera. Dalam hal ini, peneliti dengan melaksanakan pengamatan yang menggunakan catatan atau sebuah rekaman agar hasil yang telah diamati dalam data semuanya. Peneliti juga dapat sebagai partisipator atau ikut serta dalam kegiatan yang telah diadakan di tempat yang diteliti, agar hasil peneliti tersebut benar-benar nyata dan benar-benar ada. Untuk yang kedua yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara atau pada pengumpulan data kepada informasi, dan jawaban-jawaban informasi dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara dibagi menjadi 4, yaitu oleh tim atau panel, wawancara tertutup, dan wawancara terbuka. Wawancara riwayat secara lisan, dan wawancara terstruktur, wawancara tak terstruktur. Dalam penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis wawancara yang terstruktur, di mana dalam suatu kegiatan wawancara yang pewawancaraannya menetapkan diri, masalah, dan pertanyaannya yang akan diajukan. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan rapi dan ketat. Untuk yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pedoman untuk mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan dan data dari SD Negeri Beligo 1. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dan memperoleh data. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode. Pada saat wawancara, peneliti sudah melaksanakan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis yaitu menurut Sugiono tahun 2015, yang pertama yaitu data collection atau pengumpulan data. Data ini dapat diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Kemudian data yang telah diperoleh dicatat pada buku catatan laporan yang terdiri dari 2 aspek, yaitu deskriptif dan reflektif. Yang kedua yaitu data reduction atau reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Untuk yang selanjutnya yaitu data display atau penyajian data. Setelah data reduksi, maka langsung melanjutkan pada mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Untuk yang keempat yaitu verification. Langkah ketiga dalam analisis data ini yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya yaitu pemeriksaan keabsahan data. Pada penelitian ini
menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dibagi menjadi dua, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Yang pertama yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas dan tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Baik, sekian presentasi terkait dengan proposal seminar pendidikan yang telah saya susun. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.